Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf. Masuk dalam pembahasan baru di halaman Salasun Ba'dal Mi'ah 130 di bab tentang Uqubatun fi Thariqis Sabr, rintangan-rintangan di jalan kesabaran. Jadi untuk sabar itu, saudara yang saya hormati, ada rintangan, ada gangguan. Berkata penulis Syekh Salim bin Al-Hilali, la buddha liman arada ayat tasima bi lurwati sabr al-wuthqa ayah dura minal afat allati ta'tarin nafsul basyariyah wa tu'ikus sabra wa ta'taridu tariqahu. Kata beliau, satu keharusan bagi orang yang pengen berpegang teguh dengan kesabaran yang kuat. Jadi pengen memiliki kesabaran yang kuat, itu harus untuk mewaspadai afat. Jadi rintangan, bencana, halangan. Yang halangan dan rintangan itu nanti akan melepaskan jiwa manusia, menjadi penghalang untuk kesabaran, merintangi jalan untuk sabar. Ini kata beliau harus. Jadi kalau seorang pengen memiliki kesabaran, itu harus waspada. Ada gangguan-gangguan yang itu sangat berat, nanti kalau tidak dilakukan sulit untuk sabar. Pertama kata beliau adalah al-istijal, tergesa-gesa. Saudara yang saya hormati, terkadang seseorang ketika mendapatkan permasalahan, itu dia kok lama ya, nggak kunjung selesai, pertolongan kok nggak datang-datang. Sampai dalam ayat itu ada kalimat mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Itu rintangan itu. Kalau seorang tergesa-gesa, maka sulit untuk bisa memiliki kesabaran. Kata beliau, al-insanu mula'un bil ajil li'annahu khuliqa min ajal. Manusia itu senangnya tergesa-gesa. Jadi pengennya itu semua perkara itu instan, cepat melihat hasil. Itu manusia. Karena memang manusia itu diciptakan dengan tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan memang tergesa-gesa. Dan ini dimanfaatkan oleh syaitan. Makanya termasuk ajalah itu datangnya dari syaitan. Tapi kalau kehati-hatian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, fa idza abta al khairu anil insan nafada sabruhu wa daqa sadruhu nasiyan anna likulli ajal kitaban musamma. Kalau kebaikan itu, kalau kebaikan itu terlambat dari kita, kalau kebaikan terlambat dari kita, kesabarannya itu akan terlewati, dadanya sempit, lupa setiap sesuatu itu ada batasannya. Ya, ini saudaraku yang saya hormati, umumnya kita seperti itu. Kok lama, ya, kok lama. Apalagi kalau musibah itu terasa berat. Jadi kalau ujian itu terasa berat, untuk bisa sabar itu sulit sekali. Ya. Wa annallaha la ya'jilu bi ajalatil khalq. Sementara Allah itu enggak mungkin menyegerakan satu perkara dengan ketergesaan makhluk. Dikasih musibah, makhluknya teriak-teriak,
Ya Allah, kenapa lama? Kenapa lama? Bukan berarti kemudian musibahnya menjadi hilang. Bukan berarti musibahnya menjadi hilang. Allah nggak mungkin bersegera karena sebab makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha gagah lagi maha perkasa. Jadi Allah ya suka-suka Allah. Segala sesuatu tadi disampaikan ada ajalum musamma, batas waktu yang ditentukan. Kalau memang belum sampai waktunya, nggak mungkin. Ini saudara yang saya hormati penjelasannya. Kemudian wal ya'lam, bawahnya ini luar biasa ini. Wal ya'lamil abdu anna likulli samratin awanin linudujiha fayahsunu ingda idin kitafaha wal istijal la yandojuha bal yuhlikuha. Dan seorang hamba itu hendaknya mengetahui segala sesuatu atau segala buah itu ada waktu matangnya. Ada waktu matangnya. Ya. Kalau seseorang misalkan tidak sabar, dia nggak akan bisa merasakan manisnya buah. Ya. Tapi kalau dia bisa bersabar, maka dia akan panen dengan panenan yang bagus. Contoh kayak sekarang musim mangga. Mangga itu kan ada proses, tadinya cuman pentil, setelah itu naik, kemudian tua, setelah tua, ya itu matang manis. Tapi kalau nggak sabar, baru pentil sudah diambil. Coba silakan dirasakan, nggak enak. Jadi semua itu butuh proses. Bukan hanya buah, masakan yang kita makan. Ya, masakan yang sering kita makan paling cepat kan instan, mie instan. Itu orang katakan paling cepat. Coba kalau kita nggak sabar melewati waktunya, ya dimakan yuk kriuk, tapi kan nggak matang. Saudara yang saya hormati, setiap buah itu ada waktu kematangan. Tergesa-gesa mengantarkan tidak matang, itu bahkan mengantarkan kepada kebinasaan, hancur nanti. Buah mangga belum waktunya matang dipetik, dimakan nggak enak, dimakan tidak enak. Ya banyaklah, kasih contoh banyak sekali nanti. Kalau orang tergesa-gesa sebelum waktunya, dia nggak akan merasakan kenikmatan. Saya pernah itu dapat buah apokat, jadi besar-besar itu. Cuman belum waktunya dipetik karena nggak paham, dipetik, nggak bisa dimakan. Diimbu bahasa kita nggak bisa matang, karena belum waktunya. Lah ini nasihat beliau, seorang hamba hendaknya tahu likulli samratin awanin linudujiha. Setiap buah itu ada waktu maktanya. Makanya wa qadiman qila, di masa dahulu telah diucapkan man istajala syai'a qabla awani uqiba bihurmani. Siapa yang tergesa dalam satu perkara sebelum waktunya, maka nanti tercegah untuk bisa mendapatkannya. Kalau belum waktunya sudah tergesa-gesa, nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Nah ini pelajaran yang sangat berharga. Saudara yang saya hormati, memang berat. Jalan kesabaran itu berat. Karena memang kita diciptakan tergesa, sukanya tergesa-gesa. Pengennya langsung jadi. Padahal segala sesuatu itu ada proses. Kemudian walihada qataballahu rasulahu qailan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berbincang kepada rasulnya dengan mengatakan fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul wala tastajil lahum ka'annahum yauma yarawma yu'aduna lahum yalbathu illa sa'atan min nahar bala fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun. Kata Allah, sabarlah Muhammad sebagaimana kesabaran ulul asmi minar rusul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ya. Sebagaimana kesabaran mereka. Jangan tastajil lahum, minta disegerakan adab. Kan dakwah kalau nggak sabar begitu.
Misalkan aja, ayo tinggalkan kesyirikan, nggak mau peduli. Kadang orang, sudahlah, biar Allah turunkan adab aja. Jangan minta disegerakan adab. Seakan-akan hari ketika mereka melihat adab itu tidaklah tinggal kecuali suatu waktu dari siang hari. Jadi kadang lama gitu. Itu kalau sudah turun adab kayaknya baru kemarin. Akhirnya nyesel. Lalu diingatkan, balag, kamu hanya sekedar menyampaikan. Kalau mau terima walhamdulillah, kalau enggak kamu sudah sampaikan. Dan tidaklah dibinasakan satu kaum kecuali kaum yang fasik. Syahid dari hadis ini, pertama, sabarlah sebagaimana sabarnya ulul asmi minar rusul. Dan ini sudah berlalu. Kalau kita pengen bisa bersabar, salah satunya menteladani orang-orang yang sabar. Ya. Kedua, ditegur jangan tergesa-gesa. Ini syahid berkaitan tentang rintangan. Rintangan di jalan kesabaran itu tergesa-gesa. Ya, apa saja biasanya seperti itu, tergesa-gesa. Ya. Apalagi kalau keinginan-keinginan yang menurut kita kepepet, sudah bosan dengan satu perkara. Bosan ngontrak gitu, pengen duwe rumah gitu. Biasanya kapan ya bisa langsung punya, kemudian menempati, ya, tergesa-gesa. Akhirnya kadang malah tercegah. Saya pernah lihat ada satu kisah, seseorang itu nggak sabar, pengen cepat memiliki semuanya. Semua jalan dia tempuh. Setelah ditempuh, pas dia tempuh awal proses itu, kondisi keuangannya jalan. Tapi setelah berjalan setahun 2 tahun, usahanya itu hancur. Akhirnya dia malah tersegah semuanya. Jadi yang sebenarnya dia itu bisa miliki kalau dia bersabar, akhirnya malah nggak dapat. Nah ini saudaraku yang saya hormati, rintangan di jalan kesabaran adalah tergesa. Wal istijal min sunanil musyrikin lijali masafahihim. Tergesa itu merupakan sunahnya orang musyrik karena kebodohan mereka, kedunguan mereka. Faqad kanu yastajiluna adaballah gururan wa inadan wa raddallahu alaihim bima yaqta'u dabirahum. Sungguh mereka itu minta disegerakan adab Allah karena mereka tertipu, penentangan. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolak. Yang penolakannya itu kalau mereka itu disegerakan adab, mereka akan hancur. Jadi tergesa-gesa itu jalan orang musyrik, jalan orang yang dungu. Kata Allah, wa yastajilunaka bil adab walau la ajalun musamma la ja'ahumul adab wal ya'tiyannahum baghtah wa hum la yash'urun. Mereka meminta kepadamu untuk disegerakan adab. Kalau bukan sekiranya batas sudah ditentukan, sungguh adab itu akan datang kepada mereka, datang dengan tiba-tiba sementara mereka tidak menyadari. Ya, ini saudaraku yang saya hormati, poin pertama, penghalang untuk sabar itu adalah tergesa-gesa. Kemudian poin yang kedua, marah. Dan ini diurutkan nomor 2 karena memang ujian itu kalau lama, hawani itu nesu, hawani itu marah. Ya, kata beliau, qad yaral muslim ma yakrah wa yasma'u ma yu'dihi wa yastafzuhu bil ghadab al ghadab ilal i'rati anin nas wa nufuru minhum wa min thamma ilal ya'si wal qunut wa huma afatu sabr. Muslim melihat apa yang dia tidak suka, mendengar yang menyakitkan, biasanya amarahnya marah, bangkit. Ini kalau misalkan kesabaran yang dibutuhkan di jalan dakwah. Kita mendengar ucapan-ucapan gak enak, gangguan-gangguan yang banyak, itu membangkitkan amarah. Ya, kalau sudah bangkit amarah, berpaling dari manusia. Saya nggak maulah dakwai mereka, sudahlah. Ya, keras hatinya, lari. Akhirnya nanti putus asa. Ya, yang ini merupakan bencana berkaitan dengan kesabaran. Marah, kemudian nanti putus asa. Putus asa dipoinkan poin sendiri.
Saudara yang saya hormati, ini poin yang kedua. Maka nasihat dari penulis, fayajibu alal muslim ayasbira ala adan nas wa i'radihim an da'watihi. Kewajiban seorang muslim sabar terhadap gangguan manusia. Jadi kalau diganggu, dirintangi, sabar. Keterpalingan mereka dari dakwah, sabar. Wa yu'awiduhum al-marrata ba'dal marrah. Kemudian ya, senantiasa diulangi terus. Gangguan demi gangguan datang silih berganti. Maka asa ayyahdiyallahu bihi rajulan wahidan fayakunu khairal lahu mimma tala'atali syams. Ya semoga saja nanti Allah kasih hidayah. Kalau banyak yang ganggu, banyak kasih rintangan, semoga nanti ada satu orang yang mendapatkan hidayah, yang itu kebaikan, dibandingkan dengan terbit atasnya matahari. Jadi matahari terbit, kemudian dibandingkan dengan seseorang mendapatkan hidayah, lebih baik dari itu. Kalau bahasa Rasul, seseorang mendapatkan hidayah dengan perantaraan itu lebih baik daripada onta merah. Ya, ini dulu, mohon maaf. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti kita lanjut poin yang ketiga. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala bentuk halangan-halangan untuk bisa bersabar di jalan kebaikan. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.